Pemirsa, memasuki bulan Ramadan, warga Gaza tetap menyambutnya dengan bahagia meski mereka berada di tengah konflik yang sedang berkecamuk. Lalu bagaimana warga Gaza menjalani Ramadan tahun ini? Kami akan membahasnya bersama dengan relawan Mercy di Gaza. Ada Fikri Rofiul Haq di sana. Fikri, selamat pagi waktu Indonesia. Kami ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di sana. Dan Fikri, apa yang paling terasa perubahannya antara Ramadan di tahun kemarin dengan tahun ini? Ya, selamat dini hari waktu Gaza, Mas Febrian dan juga Mbak Marcel. Memang eh, tentunya tahun ini cukup berbeda bagi umat Muslim yang menjalani ibadah puasa dengan tahun yang lalu, di mana memang tahun lalu mereka bisa berkumpul atau melaksanakan ibadah puasa dengan sanak keluarga mereka yang lengkap, dan juga mereka masih bisa memiliki tempat tinggal untuk mereka menjalankan ibadah puasa, dan juga tentunya mereka juga masih memiliki masjid-masjid yang utuh untuk mereka melaksanakan sholat tarawih. Namun pada tahun ini tentunya sangat berbeda, di mana memang pecah perang sudah terjadi atau konflik ini terjadi sejak 7 Oktober lalu. Banyak anggota keluarga mereka yang sudah meninggal, dan juga banyak sekali mereka yang kehilangan tempat tinggal atau rumah mereka dibom oleh pihak Israel, sehingga ada 2 juta warga yang mengungsi ke tempat-tempat yang mereka anggap aman, dan kebanyakan adalah mereka saat ini adalah di jalur Gaza bagian selatan, karena kita tahu bahwa di jalur Gaza utara sudah benar-benar hancur, sudah seperti tidak berpenghuni, walaupun masih banyak juga masyarakat yang masih tinggal di sana. Namun memang masyarakat banyak yang melakukan evakuasi ke jalur Gaza bagian selatan untuk mengamankan diri. Namun nyatanya di jalur Gaza bagian selatan, baik di kota Khan Yunis atau di kota Rafah, itu juga tidak luput dari serangan Israel. Dan saat ini memang Israel masih terus melakukan serangan-serangannya ke berbagai wilayah yang ada di jalur Gaza. Dan Kementerian Kesehatan Palestina juga sampai saat ini merilis saat ini ada 7 pembantaian yang dilakukan pada saat bulan Ramadan ini. Akibatnya 67 warga meninggal dan juga 106 lainnya mengalami luka-luka. Dan korban akibat agresi militer Israel sejak 7 Oktober lalu mencapai angka 31.112, di mana 13.400 lebih dari kalangan anak-anak dan juga 9.000 lebih dari kalangan wanita, serta terdapat 364 tim medis dan 133 jurnalis yang menjadi ikut target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Dan sekali lagi korban luka-luka juga sudah menyentuh angka 72.760 lebih, dan sekali lagi mayoritas mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan saat ini masih terdapat 7.000 warga yang masih di bawah reruntuhan, yang masih belum digapai oleh tim evakuasi karena situasi yang masih belum kondusif dan juga kurangnya alat berat yang mereka miliki, sehingga tentunya ini juga membuat kesulitan bagi masyarakat bagi tim evakuasi untuk mencari korban-korban jenazah tersebut. Dan memang Ramadan atau puasa ibadah Ramadan ini di jalur Gaza itu terjadi, atau masyarakat bisa melaksanakan ibadah puasa itu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, yaitu pada hari ini, ya, kalau pada kemarin waktu Gaza begitu. Dan alhamdulillah memang semua warga sangat antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan mereka bisa menjalani puasa. Tentunya saat ini kondisinya jauh berbeda dengan tahun lalu, di mana saat ini mereka sangat sulit untuk mencari bahan pangan dan juga air bersih. Dan banyak warga yang mereka hari ini berpuasa, namun mereka tidak mengikuti sahur karena minimnya stok-stok bantuan yang mereka terima, dan juga minimnya juga stok makanan yang mereka miliki begitu, karena setiap hari tentunya mereka harus memberikan makan kepada keluarga mereka. Namun sekali lagi bantuan-bantuan juga masih sangat sulit untuk masuk ke jalur Gaza dan masih terus dibatasi oleh pihak Israel. Dan di beberapa titik di tempat yang ada di jalur Gaza juga alhamdulillah kemarin dan hari ini sudah 2 kali melaksanakan sholat tarawihnya, tentunya dengan fasilitas yang tidak memadai begitu. Mereka menggunakan halaman masjid
karena memang masjidnya sudah hancur begitu, sudah hancur bahkan rata dengan tanah, karena kita tahu ratusan masjid juga sudah hancur rata dengan tanah atau mengalami kerusakan, dan fasilitas ibadah juga baik fasilitas umum ataupun fasilitas ibadah juga menjadi target sasaran Israel, sehingga masyarakat hanya bisa memanfaatkan halaman masjid untuk mereka melakukan sholat tarawihnya, dan kita tahu bahwa saat ini masih belum ada gencatan senjata, dan gencatan senjata pada awal Ramadan ini memang gagal diadopsi, dan informasinya yang saya dapatkan bahwa diskusi mengenai gencatan senjata ini akan diadakan pada minggu depan antara kedua belah pihak di Kairo, Mesir. Dan sekali lagi masyarakat Gaza mereka melaksanakan sholat tarawihnya dengan alat seadanya dan penerangan lampu yang minim, dan juga listrik yang tidak banyak yang mereka miliki begitu, sehingga tetapi mereka juga masih terus semangat untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Ya, Mas Fikri, tentu situasi yang sangat jauh dari kata layak begitu ya, tapi kita sangat mengapresiasi bagaimana masyarakat di sana tetap menjalani Ramadan ini dengan gembira. Tapi Mas Fikri, kalau Anda bisa ceritakan, Anda sebutkan tadi ada 7 serangan terakhir ya. Kapan Anda terakhir menyaksikan terjadi serangan Israel di jalur Gaza? Ya, memang setiap malam kita selalu terganggu tidur kita, selalu terbangun dari tidur kita ya. Bahkan malam ini pun pada bulan Ramadan ini kita masih terus mendengar dentuman-dentuman bom yang kita rasakan begitu, karena kita sendiri sudah melakukan evakuasi dari Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, di kota Beit Lahia di Gaza Utara pada tahun lalu, pada 22 November lalu, dan kita saat ini masih mengungsi di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, akibat serangan-serangan Israel. Dan di tempat kami mengungsi pun masih selalu terdengar dentuman bom ataupun serangan-serangan darat ataupun serangan-serangan antara dari kedua belah pihak. Dan serangan-serangan Israel ini memang juga bukan hanya terdengar, tapi beberapa kali juga mengguncangkan tempat sekolah kita mengungsi. Dan yang saat ini yang lebih miris adalah saat ini terjadi kelaparan yang begitu dahsyat yang ada di jalur Gaza, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saat ini informasi yang update dari Kemenkes Palestina, terdapat 2 orang bayi perempuan yang meninggal di Rumah Sakit Kamal Udwan yang kekurangan gizi dan juga obat-obatan yang mereka terima, sehingga total sampai hari ini adalah 27 orang yang sudah meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi, dan juga tentunya bahan pangan yang mereka terima yang begitu minim, sehingga mereka meninggal akibat insiden tersebut. Dan ini sangat disayangkan bahwa masih banyak lagi anak-anak dan juga masyarakat sipil yang kelaparan dan juga terjangkit penyakit menular ya, karena terdapat 700.000 warga yang mengalami penyakit menular, sehingga mereka tentunya membutuhkan obat-obatan segera, dan juga tentunya membutuhkan bantuan-bantuan kemanusiaan lainnya. Ya. Fikri, ini terkait tadi Anda mengatakan dan menceritakan bahwa sangat sulit untuk bisa mendapatkan makan sahur, bahkan untuk tarawih pun keamanannya juga khawatir warga Gaza untuk melaksanakannya. Namun sebenarnya pun sejumlah pihak sudah berusaha untuk bisa mengirimkan bantuan bagi warga Gaza, termasuk juga Indonesia melalui Mercy. Nah, meskipun hal itu juga sulit dilakukan, Anda melihatnya bagaimana? Kendala apa yang begitu sulit dilakukan sehingga bantuan makanan sulit tembus untuk menuju ke Gaza? Ya, memang dari Mercy sendiri sudah berhasil 3 kali melakukan bantuan-bantuan ya. Tentunya ini bantuan dari masyarakat Indonesia semua, dari Sabang sampai Merauke, yaitu pada bantuan pertama yaitu 1.500 tepung ya, yang berhasil masuk dari Mesir menuju ke jalur Gaza pada tahun lalu, pada bulan Desember tahun lalu. Yang kedua adalah 2.000 sampai 2.500 paket makanan atau paket sembako begitu, yang berhasil sekali lagi masuk dari perbatasan Rafah antara Mesir dan jalur Gaza. Dan yang ketiga adalah paket tepung sebanyak 2.000 tepung 2.000 tepung karung ya, tepung gandum ataupun tepung terigu sebanyak 2.000 karung yang berhasil masuk ke jalur Gaza. Dan saat ini memang kita juga sedang mengusahakan bantuan obat-obatan dan juga alat medis serta air bersih yang
kita usahakan, ya kita persiapkan dari Mesir untuk masuk ke jalur Gaza. Dan memang banyak sekali kendala-kendala yaitu yang pertama adalah tentunya perizinan itu yang harus memerlukan waktu yang lama, berminggu-minggu, bahkan harus berbulan-bulan untuk mengantongi izin tersebut dari otoritas perbatasan yang ada di Rafah begitu, terutama harus mengantongi izin dari Israel sendiri yang mereka sekali lagi terus melakukan pengurangan ataupun penghambatan bantuan-bantuan tersebut. Yang kedua yaitu adalah setelah mendapatkan kantong perizinan itu, kemudian bantuan-bantuan itu harus diperiksa begitu ketika sudah masuk ke Rafah, perbatasan antara Mesir dan juga Gaza, harus masuk ke perbatasan Karim Abu Salim, yaitu antara perbatasan Israel dan juga Mesir, dan di sana dicek kembali oleh pihak Israel, dan di sana ketika pemeriksaan tersebut juga memerlukan waktu yang lama, dan setelah pemeriksaan tersebut ternyata banyak bantuan-bantuan yang rusak ataupun hilang, sehingga ketika masuk ke jalur Gaza dengan tidak utuh, dan ini tentunya sangat disayangkan begitu karena masyarakat jalur Gaza sangat membutuhkan bantuan-bantuan berupa berupa pangan dan juga air bersih, dan juga tempat tinggal seperti tenda-tenda, dan juga obat-obatan yang harus diterima oleh rumah sakit setempat. Dan tentunya halangan itu tersebut tidak langsung begitu selesai ketika sudah mendapatkan pengecekan oleh Israel, dan kita yang ada di tim Mercy yang ada di jalur Gaza juga harus melakukan pendistribusian kepada masyarakat di tengah gempuran-gempuran Israel yang kita tidak tahu. Serangan-serangan ini sangat random sekali, mereka menyerang warga sipil, mereka menyerang mobil, ambulan, mereka menyerang apapun yang ada di jalur Gaza, bahkan hewan ternak pun tidak luput menjadi sasaran Israel yang ada di seluruh jalur Gaza, sehingga saat ini terjadi kelaparan yang begitu dahsyat yang dialami oleh masyarakat, dan tentunya ketakutan bagi masyarakatnya itu sendiri yang untuk untuk bertahan hidup di bawah agresi militer Zionis Israel. Dan kita berharap semoga gencatan senjata akan cepat tercapai begitu, minimal pada bulan Ramadan ini, sehingga masyarakat bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tenang dan juga damai. Baik. Terima kasih banyak Mas Fikri sudah menceritakan kepada kami situasi terkini di sana memasuki bulan Ramadan. Semoga ini bisa menjadi ajakan juga ya bagi masyarakat di Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Terima kasih banyak relawan Mercy di Gaza, Mas Fikri Rofiul Haq telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.